Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was sholihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa bil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa'lamu anna fikum rasulullah awalam yatafakkaru fi anfusihim. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara Sohibul Bait, keluarga besar Tarekat Naqsabandiyah Qadariyah, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Tiada seindah kata dan semulia ucapan, marilah kita senantiasa bersyukur, berzikir dan bertafakur kepada Allah Azza wa Jalla yang menggenggam jiwa raga kita dalam setiap waktu, setiap menit, bahkan setiap detik daripada perjalanan kehidupan kita di alam sahada ini, tidak lepas daripada pengawalan dan pengawasan Rabbul Izzati wa rabbuka bikulli shay'in hafiz. Bahwa sesungguhnya Allah itu adalah zat yang senantiasa maha mengawal dan maha mengawal. Tentunya kehadiran Allah itu sebagai zat yang maha mengawal dan maha mengawas. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum asma' wa ara. Dia senantiasa beserta kita di mana saja kita berada. Itu artinya di mana ada kamu, di situ ada aku. Jikalau Allah telah membukakan akan kehadiran dan kezahiran dirinya yang nyata pada diri kita, tentunya kehadiran dan kewujudan Allah itu yang nyata pada diri kita, asma wa ara. Aku ini maha mendengar apa yang terbetik di dalam hatimu, dan aku juga maha mengetahui apa yang menjadi rahasia hakikat dirimu. Ya'lamu ma fi qulubikum. Aku maha tahu dan maha mengetahui dari setiap rahasia yang ada dalam rahasia dirimu. Karena sesungguhnya diriku inilah sebenarnya yang menjadi akan rahasia dirimu. Wala takmaluna min amalin ila kunna alaikum suhuda. Maka tidak ada sebesar zarah pun satu aktivitas perbuatan yang kita lakukan dalam hidup ini, mulai sejak kita bangun pagi di waktu subuh hingga kita kembali tidur di waktu tengah malam. Maka sesungguhnya Allah itulah yang menjadi saksi, Allah itulah yang menjadi bukti dan dalil dari setiap apa yang kita lakukan. Apakah kita setiap harinya mampu untuk selalu istiqomah berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuknya, atau sebaliknya kita berjalan dan meniti di atas jalan dosa dan maksiat? Maka sesungguhnya kata Allah, wa kafa billahi syahida, aku yang menjadi bukti, aku yang menjadi dalil terhadap dirimu. Karena kewujudan dan kezahiran dirimu itu sebenarnya nyatanya akan kewujudan akan diriku, kata Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ini telah wujud, aku ini telah zahir, aku ini telah menjadi akan rahasia dirimu. Kenapa kamu tidak mampu mempergunakan ketajaman rohani, akal pikir untuk menilai dan iqra ke dalam dirimu, sehingga kamu mampu mengenal, memahami ana fi abdi zahirun rabbi fi bani abdi. Akulah sebenarnya yang telah wujud dan nyata pada dirimu, karena kezahiran dan kenyataan aku itu betul-betul lebih nyata, lebih zahir dari segala yang ada ini.
Kalaulah Allah itu lebih nyata dan lebih zahir segala yang wujud dan yang ada ini. Namun kenapa kamu tidak mampu memahami akan kezahiran, padahal aku adalah lebih nyata daripada alam dan pada dirimu. Apalah tubsirun, kata Allah. Salawat dan salam kepada baginda Rasul Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, saudara-saudara sahibul bait, jamaah tauhid yang dirahmati Allah dan keluarga besar masyarakat Selangor, Malaysia. Pengabdian seorang hamba kepada Rabb-Nya bukan hanya sebatas pengabdian zahir saja, akan tetapi pengabdian kita kepada Allah itu adalah pengabdian yang zahir dan batin. Begitulah Allah menghantarkan supaya hati kita itu mampu memahami dari setiap apa yang Allah sampaikan kepada kita. Karena kita ini sebenarnya waja'alulahu min ibadi juz'an, bahwa sesungguhnya dirimu itu adalah bahagian daripada diriku. Dirimu itu adalah tajalli kenyataan daripada diriku, kata Allah. Kalaulah Allah membukakan tabir rahasianya kepada diri kita bahwa kita ini adalah tajalli min tajalliyatillah, adalah kenyataan daripada diri Allah, maka disitulah kita mesti mengenal akan Allah itu zahir dan batin. Apa kata Allah? Wa asbagu alaikum ni'amahu zahiratan wal batinah. Aku telah menyempurnakan akan nikmatku kepada dirimu zahir dan batin. Maknanya, jikalau aku telah menyempurnakan nikmatku kepada dirimu zahir dan batin, apabila kamu mengenal aku, kenalilah aku secara zahir, kenali aku secara batin. Kalau kamu mengenal dirimu, kenalilah dirimu secara zahir dan kenali pula dirimu secara batin. Kalau kamu ingin mengenal namanya ibadah, kenalilah ibadah yang zahir dan kenali pula ibadah yang batin. Kalau kamu ingin sholat, maka dirikanlah sholat secara zahir dan dirikan pula sholat secara batin. Kalau kamu ingin mengenal namanya dosa, kenalilah dosa yang zahir, kenali pula dosa yang batin. Begitulah Allah membukakan akan anugerah rahasia dirinya kepada kita, sehingga kita sebagai seorang insan robbani yang telah mengenal akan Allah dengan pengenalan yang sempurna. Mungkin ada kita telah mengenal Allah itu 45 tahun, 55 tahun, dan ada pula yang telah sampai mengimani Allah itu 75 tahun, bahkan 80 tahun. Namun Allah yang kita imani, Allah yang kita yakini sebagai Rabb dan Tuhan kita, apakah kita telah mengenal Allah itu dengan pengenalan yang sempurna, atau kita baru mengenal Allah itu sebatas mengenal nama, namun belum mengenal diri yang punya nama? Kalau kita hanya sebatas mengenal Allah, sebatas mengenal nama, huruf dan tulisan, tentu kita berpikir dan ikrar ke dalam diri, apakah tulisan Allah itu yang dikatakan Rabb? Apakah lafaz Allah itu yang dikatakan Tuhan? Apakah huruf alif lam ha itu yang dikatakan Tuhan? Kalau itu yang kita akan katakan Tuhan dan Rabb, kemudian kita tanamkan dalam pikiran hati kita, itu yang kita ingat, lafaz Allah dan tulisan Allah, berarti kita telah menjadikan tulisan Allah dan asma Allah itu menjadi berhala dalam hati dan pikiran kita. Ini sangat berbahaya. Maka inilah yang Allah ingatkan kepada diri kita, supaya kita beribadah dan mengenal akan Allah itu bukan dalam bentuk khayalan dan imajinasi. Apa kata Allah? Wa minan nasi ma ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada hamba-Aku, dia mengenal Aku, dia memuji Aku, dia menyembah Aku. Tetapi sayang, kata Allah, yang dia sembah, dia yang ingat bukanlah akan diriku, tapi yang disembah dan diingatnya adalah asma Allah, tulisan Allah, huruf Allah, adalah lafaz dan kata-kata Allah. Padahal Allah itu bukanlah huruf dan tulisan. Maka jikalau kita mengatakan Allah itu berupa huruf dan tulisan, maka seluruh amalia ibadah dan ketaatan yang kita lakukan
50 tahun, 80 tahun. Itulah namanya amal ibadah fata morgana. Kalau bahasa ustadznya Bapak Ibu, takicu di nantarang namanya. Nggak tahu Bapak Ibu tuh kan? Pasti nggak tahu tuh. Allah bilang begini, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kamu merasa dan mengira serta menyangka bahwa kamu telah melakukan suatu ibadah yang terbaik untuk aku, kata Allah. Padahal kamu sudah tertipu dengan diri dan amalmu sendiri. Orang yang tertipu dengan amalnya dan dirinya sendiri. Maka baginda Rasul katakan, mereka itu taubahnya sama seperti memikul peti besi yang besar. Dia mengira dan menyangka di dalam peti yang besar itu terisi semuanya pahala sholat, zakat, haji dan sebagainya. Ketika di hadapan Allah, buka peti amalmu, kata Allah. Setelah dibuka peti amal tadi, yang dikiranya adalah pahala-pahala, rupanya ketika dibuka semuanya menjadi debu, Bapak Ibu. Inilah yang Ustadz maksud ibadah yang takicu di antara. Ya, takicu di nanggalo biasanya Bapak Ibu. Kenapa kita tertipu pada hal yang gelap? Ya memang gelap. Tapi takicu di antara sakit bananya hati Bapak Ibu. Karam di tengah lautan itu biasa. Tapi karam di tepi lautan bedo bananya Bapak Ibu. Kena tahu Bapak Ibu, tengok beko kamusnya. Ustadz kalau tak ngomong bahasa Minang, Bapak Ibu tak keluar ilmunya. Jadi Ustadz meriang kalau tidak bahasa Minang. Kalau sering-sering pula Ustadz bahasa Indonesia takut pula lupa bahasa Minang nanti. Padahal Ustadz tak lancar bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Ustadz minta maaf atas bahasa yang tidak dimengerti. Walaupun Bapak Ibu tak mengerti, anggap ajalah mengerti biar aman gitu. Jadi nanti ada Pak Ardi menerjemahkannya. Ini yang mesti kita pahami Bapak Ibu. Makanya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada diri kita ini. Apa kata beliau? Man abdal asma dunal makna bahwal kafir. Siapa yang menyembah nama, siapa yang menyembah tulisan, siapa yang menyembah huruf alif lam lam ha, maka itu adalah sesuatu kekafiran. Makna kekafiran di mana hatinya itu telah tertutup untuk mengenal akan Allah. Orang yang telah tertutup hatinya untuk mengenal dan memahami akan Allah, maka disitulah Allah katakan ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itu telah berada pada kesesatan yang sangat nyata, kata Allah. Ini yang Allah ungkapkan kepada kita dalam surat Bani Israel ayat 72. Wa man kana fi hazil aqma fa huwa bil akhirati aqma wa adalun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, aku pastikan dia juga buta di akhirat. Wa adalun sabila. Maka tersesatlah kan jalannya. Buta yang bagaimana yang dimaksudkan Allah? Di dalam surat Bani Israel ayat 72 itu, apakah buta yang ada di kepala ini atau butanya mata hati yang ada di dalam dada? Ini yang dipertegas Allah dalam surah Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la taqmal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta matamu yang ada di kepalamu, tapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Kalau Allah mengatakan orang yang buta mata hatinya di dalam dada itulah orang yang tersesat, tempatnya di neraka. Lalu buta yang bagaimana maksudnya akan hatinya ini? Buta mata hatinya itu maksudnya siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, maka di waktu matinya dia juga tidak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku waktu di dunia, maka di akhirat dia juga tidak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku yang wujud dan nyata pada dirinya, pasti dia tidak akan pernah mengenal aku yang wujud dan nyata di luar dirinya. Wa adalun sabila, itulah orang yang tersesat. Maka ketika itu kita telah mengikhlaskan diri kita ini menjadi bahan bakarnya neraka. Padahal Allah katakan orang yang tidak mengenal aku waktu hidupnya, wa quduhan nasu wal hijarah.
Sesungguhnya bahan bakar neraka itu nantinya adalah terdiri daripada manusia dan batu. Maka jikalau kita tidak mau menjadikan diri kita ini menjadi bahan bakar neraka nanti, maka kenalilah Allah itu sebelum habisnya usia umur. Sebelum kita meninggalkan alam syahadat, sebelum datangnya namanya ajal dan kematian, sebelum kita ini dimandikan, sebelum kita ini dikafani, sebelum kita ini disolatkan dan dikuburkan, kita mesti mengenal Allah itu dengan pengenalan sempurna. Maknanya kita wajib mengkhatamkan ilmu tauhid dan ilmu ma'rifat itu sesaat sebelum ajal itu sampai kepada diri kita. Sekiranya sore nanti kita meninggal, petang ini kita mesti terkhatam akan pengenalan Allah itu terhadap diri. Tapi kalau kita belajar ilmu fikih, kita belajar namanya ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu Al-Quran, diberi Allah kita umur 100 tahun, 150 tahun, habis usia dan umur itu kita pakai, maka ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu Al-Quran dan tafsir itu tidak akan pernah habis-habisnya. Tapi ilmu tauhid, ilmu ketuhanan, mesti wajib khatam sesaat sebelum kita itu mati. Kalau kita betul-betul ingin terang, lurus dan selamat jalan pulang dan kembali kita kepada Allah. Ini yang ditekan oleh baginda Rasul kepada kita. Innallaha la yanzuru bi kasrati shalah wa siyam, innama yanzuru ila khatimati amri. Sesungguhnya Allah itu tidak memandang dan tidak menilai banyaknya amal ibadah dan ketaatan yang kamu lakukan. Tapi baru Allah pandang nilai ibadah salat dan puasa yang kita kerjakan itu adalah akhir kesudahan hidup kita itu. Akhir kesudahan hidup, disitulah namanya takdir. Apakah mereka dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah itu. Husnul khotimah atau su'ul khotimah itu yang dikatakan namanya takdir, itulah saat-saat dan detik-detik ruh itu melepaskan akan cangkangnya. Pada saat ruh itu melepaskan kesingnya, apakah dia telah mengenal, bermusyahadah dan bermuajahah dengan Allah, atau dia belum mengenal, berliku dan bermuajahah dengan Allah. Kalau dia telah mengenal, telah bermuajahah, berliku dengan Allah, itulah yang dikatakan namanya mati syahid. Mati syahid adalah mati yang telah mampu memandang dan menyaksikan Allah wujud dan sempurna nyata pada diri ini. Tapi orang yang tidak mampu mengenal akan kewujudan Allah yang nyata sempurna pada alam dan sempurna pada dirinya, maka inilah orang yang mati di dalam zulumat. Orang yang mati dalam keadaan zulumat. Apa kata Allah? Innahu may ya'tirabahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu biha wa la yahya. Barang siapa yang datang pulang dan kembali kepada aku, dia tidak mengenal aku. Yang memberi dia itu penglihatan dan pendengaran, hati dan rasa. Fa inna lahu jahannam, maka kami benamkan mereka itu di dalam neraka jahanam. Kalau Allah telah mengatakan orang yang tidak mengenal aku akan aku benamkan mereka dalam neraka jahanam, la yamutu biha wa la yahya. Mereka di dalam neraka jahanam itu tidak mati dan juga mereka tidak hidup. Hidup sagan mati ta'amua Bapak Ibu. Ya. Supaya mereka merasakan azab yang sangat dahsyat yang berkekalan. Wa ma ya'tihi mu'minan qad amila sholihat fa ulaika lahum darajatul ula. Tapi siapa pulang dan kembali kepada aku, dia telah mengenal aku sempurna, nyata dan wujud pada dirinya. Kemudian dia istiqomah sampai habisnya usia umurnya, tidak lagi terpandang dan tertilik selain daripada aku, karena akulah yang wujud pada dirinya, akulah yang nyata pada dirinya. Walaupun aku tidak berupa akan sesuatu, nama segala bentuk dan rupa itu tiada lain nyatanya akan diriku. Faulaika lahum darajatul ula. Siapa yang telah mengenal akan tahwilnya aku dengan pengenalan yang sempurna, dia mampu memandang dan menyaksikan aku dari segala bentuk dan rupa, maka aku angkat derajatnya, aku tinggikan makamnya.
Dialah orang yang aku katakan sebagai hambaku. Dialah yang aku katakan sebagai Habibullah dan kekasih Allah. Jadi orang yang dikatakan Habibullah kekasih Allah adalah orang yang diakui Allah bahwa dirinya telah mengenal akan Tuhan yang zahir dan batin. Tapi kalau kita belum mengenal Allah dan mengenal sempurna zahir dan batin, maka pengakuan kita sebagai hamba itu adalah pengakuan yang penuh dengan fata morgana. Tapi apabila Allah yang telah mengakui kita ini sebagai hambanya, 1000% itu adalah hamba Allah itu. Maka di sini kita Bapak Ibu, sebelum habisnya usia umur kita ini, kita wajib untuk mencari dan menemui Allah itu. Caranya bagaimana? Untuk menemui Allah sangatlah mudah dan gampang Bapak Ibu. Ini yang diajarkan oleh orang-orang arif billah dengan perumpamaan dan kias. Supaya dengan perumpamaan dan kias itu kita mampu memahami apa makna yang tersirat di balik apa yang mereka ungkapkan. Makanya orang-orang arif billah selalu mengungkapkan ma yakhruju baina syafatain illal isharati wal iktibar. Apa yang keluar dari lisan, apa yang keluar dari bibir, maka jangan kamu hanya mampu mendengar apa yang diungkapkan, apa yang disampaikan, tapi pahamilah makna yang tersurat dan yang tersirat di balik kata yang diungkapkan itu. Kata-kata ini hanyalah menghantarkan sesuatu makna yang dituju. Maka kita mesti mampu memahami makna di balik kata yang dituju itu. Maka disinilah orang arif bila mengatakan baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku berdiri, kata Allah dengan sendirinya. Ana bi abdi zahirun rabbi bi bani abdi. Aku telah wujud, aku telah nyata pada dirimu. Wa bi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Rupanya untuk mencari dan menemui Allah itu sangat mudah dan gampang Bapak Ibu. Tak payah mencari dan menemui Allah itu. Karena Allah yang pingin dirinya dikenal. Allah yang pingin dirinya itu untuk kita ketahui. Kalau Allah pingin dirinya dikenal dan untuk diketahui, tentu Allah mempermudah bagi hambanya supaya hambanya itu mampu mengenal akan dirinya. Itu kata Allah. Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Kenapa Allah mengutarakan akan dirinya adalah sebagai perbendaharaan tersembunyi? Karena pada saat itu belum ada sesuatu apapun Bapak Ibu. Belum ada apa-apa. Belum ada namanya sorga, belum ada namanya aras, kursi dan mapus, belum ada namanya langit dan bumi. Jangankan langit, bumi, sorga dan neraka, Tuhan yang bernama dengan nama Allah pada saat itu juga belum ada. Lalu siapa yang ada? Yang ada pada saat itu adalah si Maha Ada. Namun kata-kata si Maha Ada pun juga belum ada. Berarti tidak bisa disebut, tidak bisa dikenal, tidak bisa dianalisa. Ini yang dikatakan Allah. Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada kamu satu masa dari waktu yang tidak pernah bisa disebut, tidak bisa diungkai, tidak bisa diceritakan. Karena ia adalah sesuatu yang kosong di dalam ketiadaan. Kosong dalam ketiadaan, itu aku. Namun aku, kata Allah, ingin dikenal. Karena aku ingin dikenal. Wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku tajalikan, aku zahirkan diriku dari diriku sendiri. Aku ingin melihat diriku di luar diriku. Ketika aku ingin melihat diriku di luar diriku, maka aku tajalikanlah sesuatu itu dari diriku yang disebut namanya dengan nur. Supaya nur itu yang aku terjalikan dari diriku sendiri, supaya dia mampu mengenal aku, akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Aku jadikan dirimu untuk membuktikan
kenyataan dan kewujudan akan diriku. Dan aku jadikan segala yang ada ini tiada lain adalah untuk memandang akan kezohiran akan dirimu sendiri. Begitu Allah membukakan rahasia dirinya, supaya dirinya itu bisa dikenal. Tapi kenapa orang sulit untuk mengenal, memahami Tuhan? Sulitnya manusia mengenal Allah itu bukan karena Allahnya, tapi sulitnya manusia mengenal Allah itu karena gurunya. Allah tidak pernah mempersulit dirinya. Mengenal Allah itu tidak butuh birokrasi dan administrasi yang berbelit-belit. Tapi mempersulit itu guru. Guru yang tak mau membukakan tabir rahasia itu. Padahal seorang mursyid mesti mampu menghantarkan jamaahnya itu bagaimana berlikok dan bermusyahadah dengan Allah. Kalaulah seorang mursyid paham dia mesti mampu menghantarkan rohani jamaahnya kepada Allah. Lalu dia sembunyikan rahasia diri Allah kepada jamaahnya, maka dia telah menjadikan dirinya ini adalah orang yang pertama kali akan dilemparkan nanti di dalam api neraka itu. Ini yang mesti kita utarakan. Apakah seorang guru itu mampu mengenal dan memahami bahwa murid dan jamaahnya itu besok akan mati? Kalau seorang guru dan seorang mursyid tidak mampu mengenal dan memahami bahwa besok jamaahnya akan mati, kenapa mesti kita tahan akan rahasia diri Allah itu kepada mereka? Kalau memang guru itu mampu membukakan tabir rahasia Allah itu pada dirinya. Makanya kalaulah dia betul-betul dalam mengenal Allah, telah menyaksikan Allah zahir dan batin, dipastikan murid dan jamaahnya mesti mampu mengenal Allah zahir dan batin. Tapi apabila gurunya belum mampu mengenal Allah zahir dan batin, juga dipastikan murid dan jamaahnya tidak akan pernah mengenal Allah. Kenapa? Karena gurunya sendiri belum mampu melihat akan Tuhan. Walaupun Allah itu dirinya batin, dirinya gaib, namun Allah telah membukakan akan alamat rahasia dirinya kepada kita ini. Maka bacalah ayat yang tersurat, supaya ayat tersurat itu mampu kita ikra ke dalam diri untuk membaca ayat yang tersirat. Apa kata Allah? Sanuri ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annaul haq. Kami telah memperlihatkan alamat kami. Kami telah menunjukkan alamat kami kepada alam, kepada dirimu, supaya kamu mampu membaca alamat kewujudan kami yang nyata pada alam dan sempurna pada dirimu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tapi kamu tidak mau mencari dan menemui akan alamat aku, kata Allah. Padahal alamat bukti mengenal akan diriku telah aku simpan di dalam dirimu. Maka untuk membuka rahasia alamat Tuhan itu, inilah kita butuh seorang guru, butuh kita seorang mursyid. Guru dan mursyid itu betul-betul adalah guru dan mursyid pewaris Nabi dan pewaris Allah. Karena mereka lah yang mampu membukakan akan rahasia diri Allah itu kepada umat ini. Makanya tugas guru, ya, bukalah tempat berwasilah. Tugas guru itu sebenarnya adalah sebagai pemegang wasilah. Apa maksudnya tugas guru itu sebagai pemegang wasilah? Karena Allah katakan apa? Wattabi' sabila man anaba ilayya. Cari dan ikutilah olehmu orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada aku. Orang-orang yang telah mengenal aku zahir dan batin. Siapa mereka orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah zahir dan batin? Orang-orang yang telah mampu mengenal, berlikok dan bermusyahadah dengan Allah. Itulah para nabi, itulah para rasul. Habis masanya para nabi dan para rasul, itu yang dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Cari pewaris nabi, cari pewaris Allah. Pewaris nabi dan pewaris Allah itulah yang dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Mereka lah yang telah dibukakan Allah setelah nabi dan rasul akan rahasia dirinya ke dalam dadanya itu. Makanya dialah orang yang paling takut kepada Allah dari sekian banyak hambanya.
Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang paling takut kepada Allah dan sekian banyak hambanya itu adalah al-ulama. Karena ulama itu dirinya dengan Allah itu tidak ada jarak dan batas. Tidak ada namanya sekat dan tabir. Kalau ada kita merasa berjarak, ada batas dengan Allah. Sebenarnya yang membuat jarak dan batas antara kita dengan Allah itu bukan Allahnya, tapi tiada lain adalah hatimu yang ada di dalam dadamu. Ini yang Allah ingatkan kepada kita. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ketahui wahai jantung hatiku, sesungguhnya antara dirimu dengan aku tidak ada sekat, tidak ada jarak, tidak ada tabir, tidak ada tembok pemisah. Siapa yang mengatakan antara dirinya dengan aku ada jarak dan tembok pemisah, itu sebenarnya yang menjadi benteng, yang menjadi tembok itu adalah hatimu yang ada di dalam dada. Apabila hati kita ini dipermainkan, dijajah, dirantai dan dibelenggu oleh nafsu dunia dan akal fikir, maka itulah sebenarnya yang menutup ruhani kita sehingga kita tidak mampu mengenal akan menyaksikan Allah. Bukankah Allah telah membukakan rahasia dirinya kepada diri kita ini, bahwa Allah itu amat sangat dekat kepada diri kita ini? Inilah yang ditanyakan oleh sahabat kepada baginda Rasul. Ya Rasul, apakah Allah itu jauh di langit ya Rasul, atau apakah Allah itu dekat ya Rasul? Namun Rasul, Bapak Ibu, tidak pernah memberikan jawaban dengan cara mandai-mandai. Mandai-mandai lah itu tuh Pak. Ya. Makanya Nabi itu selalu menunggu wahyu dan petunjuk. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu menjawab sebuah pertanyaan, berbuat sesuai dengan dorongan hawa nafsunya. Akan tetapi Nabi itu menjawab sebuah pertanyaan, berbuat, melakukan sesuatu berdasarkan wahyu yang diwahyukan Allah ke dalam dadanya. Ketika itu turunlah firman Allah untuk membukakan rahasia dirinya, supaya Nabi mampu memberikan jawaban dari sebuah pertanyaan sahabatnya. Apa jawaban Tuhan? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada hambaku dan umatmu bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, apakah jauh atau dekat? Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya aku itu adalah dekat. Begitu Allah menyampaikan. Kalaulah Allah itu dekat ya Rasul, dekat yang bagaimana Allah itu dengan kita? Lalu diberi jawaban oleh Allah kembali, wa nahnu aqrabu ilai min hablil warid. Aku ini lebih dekat dengan dirimu daripada dekatnya urat tengkukmu pada lehermu. Kalaulah urat leher itu dekat pada tengkuk kita dibandingkan dengan Allah, maka Allah itu Bapak Ibu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibanding dekatnya urat nadi itu pada tengkuk leher. Kalaulah mata hitam dan mata putih ini dekat pada mata kita, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri kita dibanding dekatnya mata hitam dan mata putih ini. Kalaulah rasa dan perasaan itu dekat pada hati kita, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri kita dibandingkan dekat rasa dan perasaan itu pada hati kita. Jikalaulah hidup itu betul-betul dekat dengan diri kita, Allah itu lebih dekat lagi dengan diri kita dibandingkan dekatnya hidup itu pada diri kita. Namun kenapa kita tidak mampu mengenal dan menyaksikan? Padahal Allah telah membukakan akan rahasianya. Itu disebabkan karena kolbu kita, ruhani kita masih dipermainkan oleh nafsu dunia dan akal fikir. Ketika itulah hati kita itu masih dalam keadaan mendung dan berawan. Maka wajib bagi kita untuk mencari dan menemui Allah itu dengan cara membersihkan hati kita ini. Karena hati kita ini Bapak Ibu tak ubahnya sama seperti mangkok, cerek, atau teko Bapak Ibu. Nah, hati kita ini selalu mengeluarkan apa yang ada di dalamnya sebenarnya. Ya. Kalaulah namanya cerek dan teko itu diisi namanya air kopi,
pas dituangkan pasti keluarnya air kopi. Kalau di dalam teko itu kita isi namanya teh, waktu dituangkan tetap keluarnya teh. Tidak mungkin kalau di dalamnya teh keluarnya kopi, tak mungkin di dalamnya kopi keluarnya teh. Hati manusia itu toobanya seperti cerek mangkok itu. Dia selalu mengeluarkan apa yang ada di dalam dada ini. Maknanya apa? Kalau hati kita selalu kita isi, kita lumasi dengan zikir kepada Allah, kita palukan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu. Ketika ibu-ibu masak di dapur, terpancuit minyak angin, maka terlontarlah subhanallah, Allahu akbar, karena dia mengeluarkan isi yang ada di dalamnya. Terpancuit, dia tahu, mencurat ya, terpecik, kena minyak panasnya. Apa namanya itu, ha? Aku pun tak mengerti. Kena minyak panas, Bapak Ibu goreng kerupuk ikan kan, tuh meledak dikit kan, kena tuh. Itu bahasa ustaznya tempat cuit dia. Terpecik, itu yang pas kali. Salam. Jadi ketika itu kena minyak panas, karena ini telah biasa dilatih dengan zikir, tetap dia mengeluarkan subhanallah, Allah akbar, la ilaha illallah. Tapi apabila hati tidak pernah dipalukan kalimah zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah, Allah, keluar kita dari sini, kena kaki kita di batu di situ. Kalau juang kuangku 5710 keluarnya. Karena dia mengeluarkan isi yang ada di dalamnya. Begitulah hati itu. Hati inilah penghalang, hati ini adalah hijab jikalau kita tidak mau membersihkannya. Makanya jikalau kita ingin mendapatkan hidayah dan petunjuk, wajib bagi kita itu melakukan tazkiyatul qalbiyah, membersihkan hati. Contoh Bapak Ibu, Ustaz bawa Bapak Ibu berpikir secara logika. Jikalaulah kita ini di kampung beternak ayam Bapak Ibu, ayam kita itu ada sekandang. Biasanya jam 5:30 ayam kita tuh udah masuk ke dalam kandang tanpa dihalau. Namun jam 5 lebih dahulu musang masuk ke dalam kandang ayam itu Bapak Ibu. Musang lah tahu. Lah itu musang. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu mau ndak ayam itu masuk ke dalam kandang kalau musang lebih dahulu masuk ke dalam kandang itu? Tak mau. Kenapa tak mau, Pak? Iya, kena takut dimakan musang kan begitu. Lalu kita berpikir bagaimana caranya supaya ayam itu masuk ke dalam kandang. Diapakan Bapak Ibu? Diusir musangnya, dihalau, dicucuk dia. Dihalau. Ketika musangnya dah keluar karena diusir, dihalau, pada saat musang tidak ada di dalam kandang lagi, insya Allah dipastikan ayam itu mau masuk ke dalam kandang tanpa dihalau dia, tanpa disusul, dia masuk karena musang itu ada. Itu artinya antara hidayah Allah dengan hati itu taubahnya sama seperti musang yang ada di dalam kandang. Maknanya kalaulah hati kita ini banyak berkeliaran musang di dalamnya, maka hidayah itu tidak akan pernah masuk ke dalam hati itu. Ya. Lalu mana yang dikatakan musang hati? Musang hati itu bukan musang yang berkaki 4. Musang hati itu adalah musang yang berkaki 2. Kalau musang yang berkaki 4 jelas dia diusir dulu, diantak dengan pengalah. Tapi musang yang berkaki 2 itu bagaimana mencucuknya? Mengusirnya. Mengusir musang yang berkaki 2 yang dikatakan namanya hati manusia yang banyak nipak-nipak batin, ujub, ria, takbur, dengki, sombong, sok-sok, onge, gibah, namimah, sok ganteng, sok rancak, sok lebay. Itu musang hati itu. Itu perlu dihalau, perlu dibersihkan. Bagaimana cara menghalau dan membersihkan musang yang ada di dalam hati Bapak Ibu? Dipangakan cara menghalaunya. Dibunuh apakah? Beduang. Ini yang diajarkan oleh Nabi. Likulli sayyin sakalatun wa sakalatul qalbi zikrullah. Tiap-tiap sesuatu itu adalah pembersihnya. Pembersih hati tidak lain adalah berzikirlah kepada Allah. Maka palukanlah kalimah zikir ke dalam dada ini.
Gunjamlah kalimah zikir dalam kalbu itu. Kalau kalimah zikir itu telah tertanam dan tercantap di dalam hati, pada saat itu musang telah keluar dari diri kita. Sifat ujub, riya, takbur, dengki telah tambah kambuh daripada hati kita. Pada saat itulah Allah memberi jawaban, fama yu'min billahi yahdi qalbahu yahdillahu linuri mayasha. Barang siapa yang telah benar-benar beriman kepada aku, hatinya betul-betul jinak dan patuh kepada aku, tidak ada lagi musang berkeliaran di dalamnya. Yahdi qalbahu, aku akan bimbing hatinya, aku akan tuntun hatinya. Bukti hati Bapak Ibu telah dituntun dan dibimbing oleh Allah. Bukti hati Bapak Ibu telah dimasukkan Allah nur rahasia dirinya ke dalam ini. Bisa kita lihat Bapak Ibu, melihatnya kepada bukti dan dalil yang ada pada batang tubuh ini. Apabila kita telah mendapatkan hidayah dan petunjuk, hati ini telah mendapatkan nur, hati ini pasti akan menyuruh mata, kalau memandang pasti pandanglah kepada yang baik. Hati apabila telah mendapatkan hidayah dan petunjuk, dia akan menyuruh telinga, kalau mendengar, dengarlah kepada yang baik. Hati kalau sudah mendapatkan hidayah petunjuk, dia akan selalu menyuruh lisan muncung, kalau bicara yang baik. Dia akan menyuruh tangan dan kaki meraih melangkah kepada yang baik. Dia akan menyuruh akal berpikir yang baik. Karena dia telah mendapatkan hidayah dan petunjuk. Tapi apabila hati ini tidak mendapatkan hidayah dan petunjuk, maka hati ini juga akan memerintahkan lisan, mulut, kalau ngomong-ngomongnya tak baik. Ngomong kalau tidak ada bandrolnya Bapak Ibu, karena tidak mendapatkan hidayah petunjuk, lantang-lantuang saya bahasa Ustaz tuh. Kalau latu buka, sumbeknya mencoros itu. Ya, menyuka bangi orang, kaibu orang, kemarah orang, yang penting aku punya muncung. Kan begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tahu enggak tahu, paham enggak paham, amat tahu. Kalaulah hati ini tidak mendapat petunjuk, dia akan selalu menjuru mata memandang kepada yang tidak baik. Seluruh batang tubuh ini diperintahkannya. Kenapa? Karena batang tubuh ini adalah makmum bagi hati. Hati itu imamnya bagi tubuh. Nah, lihat hati. Ya. Tubuh ini mengikuti perintah hati sebenarnya. Kalaulah tubuh ini mengikuti perintah hati, lalu siapa yang imamnya, siapa yang makmumnya? Yang imamnya itu adalah hati, yang makmumnya itu adalah batang tubuh. Makanya yang zahir menunjukkan yang batin, kata orang tua kita. Apa yang diperbuat oleh anggota tubuh ini menunjukkan hatinya yang sebenarnya. Kalau hatinya baik, insya Allah nampak senyumnya, senyum berpesudennya. Nampak wajahnya ini cerah, glowing, kata ibu-ibu. Kenapa? Karena hatinya mendapat petunjuk, mendapatkan hidayah. Tapi kalau hatinya tidak mendapat hidayah petunjuk, hatinya bakal camuk, bagalau, paning aku, nampak pula bakal ikan yang tu, disitulah bandampuang darah di dadu tadi itu. Sasa anguk kok mengecek itu tidak tentu kan disabui oleh Bapak Ibu. Tidak tentu oleh pandang-pandang lalik saja itu menggigit mengecek itu, karena hati ini telah dikuasai oleh nafsu tadi itu. Maka perlu kita membongkar hijab yang ada di dalam hati supaya kita mampu memandang akan kewujudan dan kezahiran Allah yang nyata pada alam, nyata pada diri kita ini. Kalau alam ini nyata, diri kita ini nyata, maka Allah lebih nyata lagi daripada alam dan pada diri kita ini. Kalau mata ini mampu memandang yang nyata, mata ini mampu memandang yang terang dan wujud, maka Allah itu lebih nyata lagi dari apa yang dilihat oleh mata. Tapi kenapa kita tidak mampu memandang dan menyaksikan itu? Persoalannya, karena hati ini masih ada musangnya, hati ini ada masalahnya. Tapi kalau hati ini telah bersih, apa jawaban Nabi? Al-qalbu kamislil mir'ah man nazara bihi tajalla rabbahu. Hatinya Bapak Ibu itu taubahnya sama seperti cermin. Siapa yang memandang ke dalam hatinya, siapa yang memandang ke dalam cermin hatinya, maka pasti mampu dia memandang Allah, bahwa Allah betul-betul nyata pada sekalian alam, nyata pada diri kita ini. Maka hapuskanlah, lenyapkanlah segala yang wujud dalam pandang hati, maka ketika itu nyata dan wujud Allah dari segala yang ada ini.
Disitulah sebenarnya Nabi Musa itu mampu memandang Allah pada saat dia berkehendak untuk melihat akan Tuhannya. Apa keinginan Musa? Robbi arini anzur ilaik. Wahai Robku, wahai Tuhanku, pertunjukkanlah dirimu, lihatkanlah dirimu, tampakkanlah dirimu ya Allah kepada aku, supaya aku bisa mengenal dan menyaksikan akan dirimu. Kalau engkau tidak melihatkan dirimu kepada aku ya Allah, bagaimana aku akan memperkenalkan dirimu kepada hamba-Mu dan kepada umatku, padahal aku sendiri belum mengenal dan menyaksikan akan dirimu. Bagaimana mungkin mereka itu akan yakin tentang Tuhan yang aku sampaikan kepada mereka, padahal aku sebagai Nabi dan Rasul belum mengenal dan menyaksikan akan dirimu. Arini anzur ilaik. Tolong ya Allah, tampakkanlah dirimu kepada aku, supaya aku bisa menyaksikan akan dirimu. Lalu apa kata Allah? Lantaroni. Hei Musa, kamu tidak akan pernah mampu memandang dan menyaksikan akan diriku. Buktinya kata Allah, falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alhu dakka wa Musa sa'iqa. Maka tatkala Allah mentajalikan dirinya kepada bukit Tursina itu, maka bukit Tursina itu hancur, Musa pun pingsan. Apa makna ayat itu? Ayat itu maknanya penuh dengan metafora, ya, perumpamaan dan kias. Padahal bukit Tursina itu dari dulu sampai kini, Bapak Ibu koko coba diri tegak di Mesir itu, ya. Lalu apa maknanya secara makna hakikatnya? Ini yang mesti kita pahami. Karena wa fi kulli ayatun zahrun wa batnun, setiap ayat itu ada makna zahirnya, ada makna batinnya, ada makna tersuratnya, ada makna yang tersiratnya. Maksud hancurnya bukit Tursina dan pingsannya Musa itu maksudnya, wahai Musa, apabila bukit Tursina itu telah hapus dalam pandangan hatimu, wujud dan sifat gunung itu telah lenyap, telah hapus dalam pandangan hatimu, itu maknanya bukit itu telah hancur. Dan apabila kamu memandang dan menilik ke dalam dirimu, bahwa dirimu tiada wujud dan tiada bersifat, telah hapus wujud dan sifatmu, itu maknanya bahwa dirimu itu telah pingsan. Ketika gunung itu telah hancur, hapus dalam pandangan hati Musa, dan ketika wujud dan sifat Musa itu juga telah hapus dalam pandangan hatinya, maka ketika itu yang wujud dan yang bersifat itu hanya Allah. Maka nyatalah tajalinya Allah pada gunung, nyata pula lah tajalinya Allah pada diri Musa ini. Maka untuk melihat dan menyaksikan Allah itu, kita itu mesti mati lebih awal. Kalau kita tidak mati lebih awal, lebih dahulu sebelum ajalnya datang, sebelum usia umur habis, sebelum malaikat itu datang kepada kita, ya, insya Allah, ya, kita telah mampu mengenal dan menyaksikan Allah itu yang sebenar-benarnya. Maka matikanlah diri di dalam hidup sebelum ajal itu sampai. Maka sore ini, Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk menghatamkan kaji kita ini. Ya, kalaulah Nabi menghatamkan kaji kepada umatnya 13 tahun, kita coba 3 hari. Kalau kelamaan 3 hari, besok Ustaz pulang, 3 jam kita khatamkan. Nah, tak lama-lama itu. Ya, sebenarnya Ustaz ini mengikuti selera Bapak Ibu aja sebenarnya. Mau Bapak Ibu masak di karbit, jadi juga. Masak di batang, rancak benar. Masak di karbit, lihat tahu. Masak juga, tapi maninya itu hamba, asam. Tapi masak di batang, ajale itu Bapak Ibu. Manis dia dimakan tuh. Tahu kita asal usulnya. Namun bagaimanapun keadaan kita, Ustaz, hanya beberapa hari di sini, mulai dari sejak malam ini, nanti malam lagi, dan besok sudah berangkat ke Pekanbaru. Mudah-mudahan waktu yang singkat, pendek ini, kita mencoba untuk berdiskusi dan bermuzakharah apa yang menjadi buah pertanyaan kita curahkan sore ini. Kita akan mencoba membuka rahasia diri ini supaya kita bisa mengenal akan Tuhan. Ya, mungkin ini Bapak Ibu untuk lebih jelasnya ini ada papan tulis
Ustadz akan coret-coret papan tulis ini, sebatas papan tulis ini ada. Awaludin ma'rifatullah. Nah ini yang pertama kali diajarkan Nabi kepada umat ini. Awal agama itu wajib kita mengenal Allah. Sebab kalau kita tidak mengenal Allah, maka pengenalan kita selama ini pasti pengenalan yang penuh dengan khayalan dan imajinasi. Ini yang diingatkan Nabi itu. Apa kata Rasulullah itu? La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah sholat kita, tak sah ibadah kita, belum sempurna pengabdian kita kalau kita belum mengenal yang kita sembah. Ya. Jadi sebelum kita menyembah, kita kenal Allah dulu. Kan Allah sendiri yang menyatakan akan dirinya, innani anallah. Nah, nih kita bermain dalil dulu Bapak Ibu. Innani anallah. La ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya ya, aku ini Tuhan, namaku adalah Allah. Innani sesungguhnya aku nih, diriku ini Tuhan, namaku Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud, melainkan yang nyata dan yang wujud dari segala yang ada itu ana adalah aku. Fa'budni. Nah, kalau kamu sedang mengenal aku, bahwa aku yang wujud, aku yang nyata pada alam dan sempurna pada dirimu, fa'budni. Nah, maka sembahlah akan diriku. Berarti ketika kita telah mengenal akan diri Allah, itu yang dikatakan pengenalan dan penyembahan yang ma'rifat namanya. Nah, penyembahan dan pengenalan ma'rifat itu, kata Allah, wa aqimis sholata li zikri. Dirikalah sholat itu untuk mengingat akan aku. Jadi sholat itu ingat akan Allah. Kalau sholat tidak ingat akan Allah, maka sholat kita itu sholat menghayal namanya. Nah, untuk mengingat ini, kuncinya adalah ma'rifat. Kenal dulu namanya Allah. Nah, kuncinya ma'rifat. Mesti kita Allah. Orang yang ma'rifat, yang bisa mengingat akan Allah. Contoh Bapak Ibu. Nah, nih, Ustadz sama Bapak dulu. Nih teman Ustadz, ada namanya Pak Wandi namanya Pak. Kira-kira Bapak Ibu bisa enggak mengingat teman Ustadz namanya Pak Wandi yang ada di Pekanbaru sekarang tuh? Enggak bisa. Apa sebabnya tak bisa? Tak kenal. Yang kedua, walaupun Bapak Ibu berada di sini, bisakah Bapak Ibu mengingat anak, menantu, cucu, ayah, bunda, walaupun jauh mereka itu dari tempat kita di sini? Bisa? Apa sebabnya? Nah, kita kenal. Berarti syarat mengingat Allah ini, nah, lihat, syarat mengingat Allah itu kenal lebih dahulu. Nah, kenal dulu. Makanya awaludin ma'rifatullah. Dan Allah juga begitu. Sebelum kamu itu menyembah aku, ingat aku, kenal aku lebih dahulu. Innani anallah. Tuhan. Kan jelas Allah bilang tuh. Kenali aku ini Tuhan, namaku Allah. Udah kenal kamu dengan aku, tidak ada yang wujud dan yang nyata melainkan aku, baru ada perintah di situ, fa'budni, maka sembahlah aku. Penyembahan kita kepada Allah setelah kita mengenal, li zikri, supaya sholat itu tuh betul-betul ingat. Ingat itu bukan di sini, ingat itu di sini. Makanya sakit itu bukan di sini, sakit itu di sini, di sini, di sini. Ingat. Nah, kunci ingat itu mesti ma'rifat. Hakikat ma'rifat. Nah, hakikat ma'rifat itu adalah musyahadah.
Hakikat mengenal itu melihat. Kalau ada orang mengatakan dirinya sudah ma'rifat, sudah kenal Allah, namun sudah lihat tak dia? Oh, belum. Kalau belum, bohong dah sudah. Ma'rifat dalam bentuk kata-kata, ya, bergelut-gelut di bibir dan di lisan namanya itu. Orang yang betul ma'rifat, dia mesti mengenal Allah, dan mesti dia telah menyaksikan akan Tuhan itu. Kalau dia telah bermusyahadah dengan Allah, sudah berlikukkah dia dengan Allah? Sudah berjumpakah dia dengan Allah? Kalau belum berjumpa, berarti dia belum bermusyahadah. Bohong itu. Ya. Orang yang telah bermusyahadah, telah menyaksikan Allah, maka terjadilah proses liqa, berjumpa dan bersua dengan Allah. Kalau dia mengatakan dirinya telah berliqa, bersua dengan Allah, apakah dia betul-betul telah bertatap wajah dengan Tuhan itu? Belum katanya. Ya, kalau belum dikatakan liqa. Orang kalau sudah liqa, berjumpa dan bersua, pasti terjadi namanya muwajjahah. Oh, dia sudah bermuwajahah, sudah bertatap wajah dengan Allah. Kalau dia memang telah bermuwajahah dengan Allah, apakah dia telah muncul namanya rasa cinta, mahabbah dan bermanja-manja dengan Allah? Kalau belum, berarti dia belum bermuwajahah. Maka hakikat bermuwajahah itu adalah zauq. Dia rasa. Jadi syarat mendapatkan zauq, rasa, mesti bertatap wajah. Syarat bertatap wajah itu mesti berjumpa dulu, bersua, bersobok. Syarat berliqa itulah menyaksikan. Syarat menyaksikan itu mesti mengenal dulu. Syarat untuk mengenal mesti mampu memandang dan ikrok ke dalam diri ini. Maka mencari Tuhan itu jangan ke gua. Jangan pergi betapa-tapa pula kita itu di hutan-hutan belantara. Nak kamu sobok ke Tuhan di situ paling Dracula dan King Kong di situ itu. Ke dalam diri. Ini yang diajarkan Nabi. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan ba'ida. Barang siapa ingin mencari dan menemui Tuhan keluar daripada dirinya, ke gunung, ke hutan, ke dasar laut, dia tidak akan pernah berjumpa dan bersua dengan Tuhan yang dia cari. Maka sungguh dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Ini ilustrasi Bapak Ibu, ya. Ada seekor ikan, kata Ustadz. Seekor ikan ini berenang dalam air 7 hari 7 malam Bapak Ibu. Mondar-mandir ilir kenyak-kenyin. Kenyak-kenyin tahu? Ilir mudik. Mondar-mandir keliling-keliling. Lalu tanpa disadari oleh ikan tadi Bapak Ibu, tampaklah oleh temannya tunggul kayu yang ada dalam air tadi. Dibacalah oleh teman tadi bahasa tubuh ikan tadi. Rasanya sahabatku ini dia ingin mencari sesuatu. Tapi apalah yang dicarinya ya? Saya akan tanya dia. Maka ditanyanyalah saudara ikan tadi. Wahai sahabatku ikan, saya sudah memperhatikan dirimu 7 hari 7 malam. Kayaknya engkau ada ingin mencari sesuatu. Apakah benar wahai sahabatku? Apa jawaban ikan tadi? Benar wahai sahabatku tunggul kayu. Sebenarnya aku ingin mencari air. 7 hari 7 malam telah aku cari. Namun air yang aku cari itu 7 hari 7 malam tak kunjung berjumpa dengan aku. Di mana air itu? Namun karena tunggul kayu itu tahu dia, ya, air itu di mana, dia senyum. Setelah dia senyum lalu dia berfatwa, wahai sahabatku ikan, kalau engkau ingin mencari air, ingin menemui air itu di mana, maukah engkau mendengarkan nasihat dan fatwaku? Baik wahai saudaraku, berilah aku nasihat, arahan dan tunjuk ajar kepada aku. Baiklah. Mulai detik ini, mulai saat ini, engkau tak perlu hilir mudik, mondar-mandir, kenyak-kenyin. Cukuplah kamu itu ikrok ke dalam diri. Cukuplah kamu itu bertafakur ke dalam diri. Cukup kamu itu beruzlah di dalam diri. Masuklah kamu ke dalam gua Kafi. Masuklah kamu ke dalam gua Hira. Masuklah kamu ke dalam lembah tua. Kalau kamu betul-betul mau masuk ke lembah suci, lembah tua, gua Kafi, Masjidil Haram, mau kamu beruzlah, bertafakur ke dalam diri, dipastikan air yang kamu cari selama ini kamu akan mampu menemuinya.
Baiklah saudaraku Tunggul Kayu, mulai saat ini dan detik ini aku tidak kemana-mana. Aku akan ikrok dan menilik ke dalam diri. Setelah ikan tadi ikrok, menilik ke dalam diri Bapak Ibu, barulah ikan tadi itu terperenjat aku. Lah, tahu terperenjat aku? Tuh rupanya air yang aku cari selama ini tidak di mana-mana, karena aku sudah ada dalam air selama ini. Baru dia sadar dia berada dalam air setelah dia menilik ke dalam diri. Makanya mencari Tuhan itu dengan Tuhan, mencari Tuhan itu dengan rasul. Ikrok ke dalam diri. Jalannya untuk kita berjumpa balik kok dengan Allah, mesti lebih dahulu kita mengenal akan diri. Jalan mengenal Tuhan, mengenal diri. Kenapa mengenal Tuhan, mengenal Allah, mesti mengenal diri? Siapa diri Bapak Ibu yang sebenarnya? Ya, diri Bapak Ibu dikatakan oleh Allah, al-insanu siri wa nasiruhu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasianya insan itu. Jadi siapa yang kenal akan dirinya, pasti dia kenal aku, karena akulah sebenarnya yang menjadi rahasia dirinya. Maka disitulah kita wajib mengenal akan diri. Kalau kita wajib mengenal diri, lalu siapa diri kita ini supaya kita bisa mengenal akan Tuhan? Kan di situ dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah mampu mengenal akan dirinya, pasti dia telah mampu mengenal akan Tuhannya. Makanya untuk mengenal Allah wajib kita mengenal diri. Siapa diri kita? Yang diri kita itu Bapak Ibu, yang sebenar-benarnya diri. Lihat. Yang sebenar-benarnya diri itu yang disebut namanya hayat. Yang sebenar-benar diri itu hayat. Yang hidup tuh. Setiap nama ada orangnya tuh. Setiap nama ada wujudnya. Karena al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama itu esa, satu wujudnya tuh. Coba ibu-ibu sebut namanya spidol. Spidol. Inikah spidol tuh? Ya ibu sebut tuh atau ini? Nih, berarti setiap sebut ada orangnya. Coba sebut mic. Ini mic-nya atau yang ini? Atau yang ini? Nih kan jelas tuh. Kalaulah disebut hayat, yang mau orangnya Bapak Ibu. Ini loh. Ya. Jadi apa yang disebut itu mesti jelas dia. Yang dikatakan hayat pada diri Bapak Ibu itu, orangnya itu, ini yang dikatakan namanya dengan nyawa. Nyawa. Nyawa itu artinya nyata wujud Allah. Dia bukan ilmu ta'atik nih lah. Bukan ilmu cocoklogi itu. Allah yang bukakan rahasia itu sama Ustaz tuh. Nyawa itu nyatanya wujud Allah. Kalaulah yang sebenar hayat hidup itu ada nyawa. Yang nyawa itu meliputi sekalian batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh. Nyawa nama itu. Siapa nyawa nih? Lihat. Nyawa itu adalah nafas. Kita payah mencari si hayat. Payah kita mencari si nyawa. Padahal tanpa kita sadari setiap saat, setiap detik kita ini bernapas turun naik ini ya. Sama kayak ikan mencari air tadi. Payah dia mencari air padahal sebenarnya dia telah berada dalam air. Apa bedanya ketika kita ingin mencari dan menemui si hayat? Padahal setiap saat kita ini bernapasnya turun naik ini. Kalau tidak ada turun naik itu bakal pi dong Bapak Ibu. Itu yang napas tuh. Jadi yang katakan si hayat itu adalah nyawa. Jadi meniliknya dengan rasa Bapak Ibu. Dengan rasa mencarinya. Ini yang Ustaz katakan tadi. Al-qalbu kamislil mir'ah man nazara bihi tajalla rabbahu. Hatinya Bapak Ibu itu ibarat cermin.
Siapa yang mampu menilik ke dalam hatinya, maka pasti dia mampu memandang dan menyaksikan Allah itu. Maka pandang itu ada 4 dia. Cara memandang tuh. Pertama, memandang dengan ro'a. Ro'a itu memandang dengan inci mata. Inci mata tahu? Biji mata, bola makmania yang zahir. Yang kedua, memandang dengan nazar. Nazar itu memandang dengan hati. Bukan dengan ini lagi, dengan hati. Yang ketiga, memandang dengan basir. Memandang dengan mata hati. Di dalamnya itu, di dalam hati itu ada mata hati. Yang keempat, memandang dengan absar. Memandang dengan hakikat mata hati. Bahasa orang tua kita, hati ketek. Lihat tuh hati ketek, hati kecil. Wah, kecil tuh. Ini yang dikatakan oleh Nabi itu, ittaqu firasatal mu'min fa innahu binurillah. Takutlah kamu dengan pandangan orang yang kasar. Ya, karena dia memandang kita itu bukan dengan mata zahir ini, tapi dia memandang kita itu dengan pandangan nur yang Allah taruhkan di dalam hakikat mata hatinya. Tembusnya itu. Kadang nampaknya badan manusianya kepala rimau. Gak bisa tuh. Maka sabal fuad mar'ah. Hati ini tidak akan pernah bohong apa yang dilihatnya. Pandang ini bisa menipu, tapi pandangan dalam tak akan pernah dia bisa menipu dia. Dia mampu memandang di balik yang dipandangnya. Jadi menilik ini dengan rasa mengambilnya Bapak Ibu. Ya, dengan rasa, enggak tahu dengan rasul lah. Enggak juga rasailah. Rasailah tu rasa. Nah, dino-inoi bahasanya. Lihat tuh dino-inoi itu Dia Ustaz nak ngerti tu biarlah. Direnungkan. Bertafakur, menilik, ikra. Itu napas. Siapa napas itu Bapak Ibu? Lihat. Yang dikatakan napas itu yang ruh tuh. Yang ruh tuh. Maka ruh itu ada berapa hurufnya tuh? 3 apa yang pertama? Apa lagi? Apa lagi? Ya, roh itu maknanya ini adalah rahasia. Wa itu maknanya adalah wujud. Itu maknanya adalah hu. Jadi ruh itu adalah rahasia wujud hu, rahasia Allah, rahasia aku tuh. Ini yang dikatakan oleh Allah kepada Rasul untuk memberi sebuah jawaban. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ketika mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang ruh, berilah jawaban kepada mereka, hai Muhammad, bahwa ruh itu urusan Tuhan, urusan aku. Tapi di ujung ayat itu Allah memberikan jawabannya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Tidaklah aku beritahu kamu tentang pemahaman ruh melainkan sedikit. Makna sedikit itu, sedikit orang yang diberitahu, sedikit pula orang yang tahu. Itu maknanya orang yang tahu itu adalah orang yang sedikit yang Allah beritahukan kepada dirinya. Makanya yang ruh itu dikatakan rahasia wujudhu, Allah aku. Ketika kita telah paham yang hayat itu nyawa, nyawa itu napas, napas itu ruh, jangan tertahan pandangan Bapak Ibu kepada ruh. Nanti bertuan kepada ruh nanti. Tilik lagi itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Siapa ruh? Ruh ini, inilah yang disebut namanya dengan sir. Ruh itu yang disebut namanya dengan rahasia. Kalaulah ruh itu dikatakan rahasia, rahasia siapa sebenarnya itu? Ya, sir itu sebenarnya adalah Nur Muhammad.
Itu yang Nur Muhammad tuh. Jadi ruh itu tiada lain adalah rahasia wujud Muhammad tuh. Dah paham kita bahwa ruh itu adalah rahasia Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad itu? Nur Muhammad itu adalah sifatku. Sedangkan sifatku itu tiada lain adalah aku. Itulah yang dikatakan Allah itu dalam hadis qudsi. Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Nih. Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku. Makanya kita ingin mengenal diri tadi insan tuh. Rahasiaku itu adalah sifatku. Sifatku itu tiada lain adalah aku. Makanya yang dikatakan Allah, yang sifatku itu adalah Nur Muhammad tadi. Nur Muhammad itu yang sifatku tiada lain aku. Kalau sifat itu tiada lain aku, maka sebenarnya akulah yang sebenar-benarnya aku itu. Tak ada siapa-siapa. Itulah kuncinya. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal akan Tuhannya. Siapa aku tuh? Yang aku tuh yang sifat. Yang siapa yang sifat? Ini yang namanya Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad? Itu yang sebut namanya sir. Siapa yang sir itu yang ruh. Siapa yang ruh itu yang nafas. Siapa yang nafas itu yang nyawa. Siapa nyawa itu yang si hayat. Siapa yang sebenarnya hayat itu ya diri. Siapa yang diri itu Tuhan. Allah itu yang diri yang awal. Allah itu diri yang sejati. Allah itu yang seakmal diri. Allah itu yang sebenar-benarnya diri. Itulah sebabnya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal akan Tuhannya. Siapa yang telah mengenal Tuhan, siapa yang telah mengenal Allah, dipastikan dirinya itu betul-betul mati. Jadi disinilah letaknya. Orang yang telah mengenal Allah pasti dirinya mati. Kalau dirinya belum mati, maka belum berjumpa dan belum bersua dengan Allah itu. Jadi syarat menemui Allah itu mati. Kan ini yang dikatakan. Lantara rabbakum hatta tamutu. Kamu belum mampu memandang dan menyaksikan Allah kalau dirimu itu belum mati. Jadi syarat menemui Allah mati dulu Bapak Ibu. Namu Bapak Ibu berhenti jadi orang. Kalau nak namu berhenti jadi orang, tak bisa berjumpa dengan Tuhan. Namun mati itu ada dua. Ada mati secara syariat, ada mati secara hakikat. Mati dalam pandangan syariat itu lepasnya ruh itu meninggalkan jasad nih. Lepasnya ruh itu meninggalkan cangkang ini ya, kotak tuh. Kalau Ustadz mati hari ini, ya, itu Ustadz ditanam sama orang tuh. Habis ditanam, dibuatkan batu nisannya, dibuatkan nama situ, nama Iswardi. Tanggal lahir Pekanbaru, tanggal 20 bulan 5 tahun 72. Nomor HP saya nak ditulis di situ 083 wale. Ditanam nih. Ini mati secara syariat. Makanya mati secara syariat dibilang orang namanya almarhum. Padahal walaupun orang mengatakan dirinya almarhum, kalau dia tidak mengenal Allah, maka panggilannya bukan almarhum, panggilannya al-mal'un. Bukan al-ma'un, al-mal'un, orang yang dilaknat Tuhan.
Walaupun dia mati, berpisah tubuh dengan ruh, berpisah ruh dengan tubuh, ditanam dia. Kan di situ dibilang tuh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah salah seorang jemaah kita tarekat Naqsabandiyah Qadiriyah. Dipandang-pandang lah. Almarhum disebut. Tapi kalau dia tidak mengenal Allah, tidak disebut almarhum. Orang yang mendapatkan gelar almarhum, yang dirahmati adalah orang yang mati, yang telah mengenal akan Tuhannya. Tapi kalau dia tidak mengenal Tuhan, al-mal'un, itu mati secara syariat. Kalau belum berjumpa Tuhan, sebelum datangnya Israel, sangsai sangsaru Bapak Ibu. Ini yang katakan oleh lagu tuh, menangis mayat di pintu kubur. Menyesal. Namun mati dalam pandang hakikat, inilah makna yang sebenarnya. Ini yang dikatakan oleh Nabi, mutu qabla anta mutu. Matikan dirimu sebelum dirimu mati. Matikan diri sebelum ajal sampai. Matikan diri sebelum Israel datang. Matikan diri di dalam hidup. Matikan diri sebelum habis usia umurmu. Apa maksudnya mati sebelum habis usia umur? Mati di dalam hidup. Maksudnya itu, matikanlah rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang wujud. Nah, ini dia. Matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu yang wujud. Matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang sama. Matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang basar, yang merasa dirimu itu yang bersifat kalam, ilmu, kodrat, iradat, dan hayat. Kalau telah mati, akan rasa keakuan dirimu yang bersifat wujud, yang sama basar, kalam, ilmu, kodrat, iradat, dan hayat, maka disitulah kamu akan menyaksikan Allah betul-betul nyata, senyata-nyatanya, sempurna dia disebut dengan insan itu. Ya. Sempurna. Sebab kalau diri kita ini telah mati, dah tiada, maka siapa yang wujud yang ada tuh? Yang ada tuh hanya Allah. Kalau diri kita dah betul-betul tuli, maka siapa yang sebenarnya mendengar tuh? Allah. Kalau diri kita ini telah betul-betul mati buta, siapa yang sebenarnya melihat? Allah. Kalau diri kita ini betul-betul bisu, siapa sebenarnya yang berkalam tuh? Allah. Kalau diri kita ini betul-betul mati, siapa sebenarnya hidup? Ya Allah. Kalau memang Allah yang wujud, Allah yang sama, Allah yang basar, Allah yang kalam, ilmu, kudrat, iradat, dan hayat, yang mau orangnya. Kalau Bapak ingin tahu siapa orangnya, siapa wujudnya, siapa dia, sini mandangnya. Karena diri Bapak Ibu tidak ada, yang ada hanya Allah. Tapi ingat, belajar ilmu ma'rifat, belajar ilmu tauhid, bukan ingin jadi Allah, bukan pula ingin ngaku-ngaku Tuhan, bukan pula ingin merampok Allah, bukan pula ingin menyanding-nyandingkan dengan Allah. Belajar ilmu ma'rifat, belajar ilmu hakikat, belajar ilmu tauhid, untuk mengenal dan memahami Allah lah yang bersifat wujud, Allah lah yang bersifat hayat, sama basar, kalam, dan ilmu, kudrat, iradat, dan kita ini tidak ada sama sekalinya. Kapan diri Bapak Ibu tidak ada sama sekalinya? Sejak mula jadinya memang kita ini nggak pernah ada. Kapan diri Bapak Ibu sejak mula jadinya tidak pernah ada? Sejak Allah itu wujud, pada saat itu diri kita nggak pernah ada. Apa sebabnya kita mengaku diri kita ada? Karena kita belum mengenal siapa diri kita yang sebenarnya. Tapi kalau telah terbongkar rahasia diri kita, yang selama ini hilang, ditelan masa, waktu, dan ruang, dipermainkan oleh dunia nafsu dan akal fikir. Ketika kita telah mengenal diri kita, barulah kita sadar. Ketika itulah kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Inilah sebabnya
Orang yang mengenal Allah itu mesti dia telah mengalami namanya mati. Walaupun usia umurnya belum habis, ajalnya belum sampai, Israel belum datang, maka dia telah mendapatkan titel dan gelar yang disebut namanya almarhum dan almarhumah. Kalau Bapak Ibu Ustaz sampaikan atau Ustaz Sabik panggil dengan almarhum atau almarhumah, takut Bapak Ibu? Tidak, beruntunglah Bapak Ibu tuh. Orang almarhum almarhumah itu orang yang telah mendapatkan rahmat Allah. Di mana dia telah mendapatkan rahmat Allah? Karena dia tidak lagi merampok hak Allah di situ. Telah dikembalikannya hak Allah, telah dipulangkannya hak Allah. Tidak ada dirinya situ. Itulah letaknya almarhum dan almarhumah. Waktu mati pun dia, berpisah pun ruh dengan jasad, tetap almarhum almarhumah dunia wal akhirat itu. Inilah yang dikatakan hamba Allah. Ini yang dikatakan Habibullah. Ini yang disebut insan kamil mukamil. Insan kamil mukamil itulah yang dikatakan diri yang telah berkulima. Diri yang berkulima itu diri yang telah mengenal Allah zahir dan batin sempurna dan nyata pada dirinya ini. Maka ketika itu Bapak Ibu, ini di ujung-ujung kesimpulan nih, maka kesempurnaan tiada. Nah, lihat, kalau diri kita telah tiada, kesempurnaan tiada itu adalah ada. Kalau diri kita tuli, kesempurnaan tuli itu mendengar. Kalau kita telah buta, karena kesempurnaan buta itu melihat. Kesempurnaan bisu itu berkata, kesempurnaan bodoh itu mengetahui, kesempurnaan lemah dan papa itu adalah kudrat dan iradat, kesempurnaan mati itu adalah hidup. Kalaulah kesempurnaan tiada itu adalah ada, kesempurnaan mati adalah hidup, siapa yang sebenar ada dan siapa yang sebenar hidup tuh? Yang sebenar ada dan sebenar hidup itu tiada lain adalah Allah. Itu yang Ustaz bilang. Dan sempurnalah pengenalan Allah itu nyata pada diri kita. Ketika itu apabila dirinya telah mati, maka nyatalah Tuhan itu. Maka ditulile kok Pak Haji. Ya. Nyatalah Tuhan tuh. Apa? Nyata Tuhan. Hah? Nyata Allah tuh. Di situlah letaknya Allah mengatakan wal awalu wal akhiru wa zahiru wal batin. Aku yang awal aku tak ada ujungnya. Tidak ada namanya permulaannya. Aku pula yang akhirnya aku tak ada kesudahannya, tak ada pangkalnya. Aku pula yang zahirnya aku tiada berbentuk dan berupa, namun segala bentuk dan rupa itu tiada lain nyatanya akan wujud kezahiran aku. Aku pula yang batinnya aku tiada tersembunyi, karena aku telah wujud dari segala yang adalah bentuk rupa yang berbeda dalam bentuk wujud yang lain. Maka yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu, yang menjadikan diri itu yang jadi diri, yang menjadikan insan itu yang jadi insan, yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam, yang menjadikan Muhammad itu yang jadi Muhammad. Itu bahasa syariat. Namun pahami makna di balik bahasa syariat adalah bahasa hakikat. Allah itu tidak pernah menciptakan dan menjadikan. Semua yang wujud, semua yang ada adalah tajalli min tajaliyatillah, adalah kenyataan untuk memandang nyatanya akan wujud diri Allah. Itulah kata Allah. Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zahir, dan Allah yang batin. Tidak ada yang awal yang bukan aku, karena yang awal itu aku. Tidak ada yang akhir yang bukan aku, karena yang akhir itu juga aku. Tidak ada yang zahir yang bukan aku, karena yang zahir itu aku. Tidak ada yang batin yang bukan aku, yang batin itu aku.
Maka Allah itu segala yang wujud, dan segala yang wujud itulah nyatanya Allah itu. Maka ketika itu nyatalah Tuhan itu. Apa kata Allah? La ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhahu. La ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tiap-tiap segala sesuatu itu tidak ada, hapus, panah, lebur, sirna, illa wajhahu. Yang ada, yang wujud itu hanya zat semata-mata. Ya, nih Tuhan itu yang betul-betul nyata, tidak ada siapa-siapa. Kalau Allah itu nyata, apanya yang nyata dan kemana tempat memandang nyatanya akan dirinya. Yang nyata itu adalah zatnya, yang nyata itu adalah sifatnya, yang nyata itu adalah asmanya, yang nyata itu adalah af'alnya. Kalaulah Tuhan itu nyata, apanya nyata? Yang nyata itu zat, sifat, asma, dan af'al. Kalau telah nyata zatnya, telah nyata sifat, asma, dan af'alnya, kemana tempat memandang nyatanya zat, sifat, asma, dan af'al? Tempat memandang nyatanya zat, sifat, asma, dan af'al, itulah yang disebut namanya dengan insannya. Insan. Nah, insan. Tempat memandang nyatanya zat, sifat, asma, dan af'al itu pada insan. Ketika itulah sebenarnya insan itu disebut wujudullah. Lihat. Insan itu disebut wujud Allah. Atau insan itu ainullah, atau insan itu hakikatullah. Insan itulah nyatanya Allah, insan itulah sebenar-benarnya wujud Allah itu. Kemana tempat memandang zat itu pada insan? Kemana tempat melihat sifat itu pada insan? Kemana tempat memandang asma dan af'al itu pada insan? Lihat. Tempat memandang zat pada insan itu yang disebut namanya sir. Nah, tadi memandang zat pada insan ini itu yang sir. Makanya dikatakan rahasia kita itu adalah rahasia zat Tuhan. Ini yang disebut wajah alallahu min ibadi jun'an. Dirimu itu adalah bagian daripada rahasia diri aku tuh. Yang kedua, tempat memandang sifatnya pada insan itu yang disebut namanya ruh. Nah, ini ruh. Jadi ruh itu yang dikatakan sifat Allah. Sifat yang 7 tuh. Nih. Sama basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat tuh. Tempat memandang asma pada insan itulah pada hati. Tempat memandang af'al Allah pada insan itulah pada perbuatan tubuh. Jadi tempat memandang afal Allah nyata pada tubuh, tempat memandang asma Allah pada hati, tempat memandang sifat Allah pada ruh, tempat memandang zat Allah itu pada sir. Karena insan itu tempat memandang zat, sifat, asma, dan afal Allah, disitulah insan itu dikatakan ainullah atau wujud Allah itu yang sebenar-benarnya. Udah terang nggak Bapak Ibu Allah tuh? Udah terang atau belum? Udah terang dah tuh dah. Kalau sudah terang, sudah nyata Allah itu, jangan dicari-cari juga Tuhan tulis Bapak Ibu. Bapak Ibu lah pakai baju, dicari juga baju tuh le. Baju lah di Kanaan, itu di Kanaan. Dipakai, jangan dicari-cari juga baju tuh. Ya. Bapak Ibu bawa kain ke tukang jahit, lalu oleh tukang jahit digunting-gunting, lalu udah berbentuk baju dia. Bapak Ibu tanya juga lagi, Pak tukang gunting, tukang kain, mak kain nambo, kain tadilah menjadi baju. Sebenarnya ketika Bapak Ibu memandang baju, alat pandang kain sebenarnya itu Bapak Ibu. Ya, ketika memandang baju, alat pandang kain. Jadi jangan dicari-cari juga kain itu lah, karena jadi baju. Itulah maksudnya.
Apa kata kain kepada baju? Wahai baju, kata kain, di mana kamu berada, di situ ada aku. Karena engkau itu tiada lain adalah nyatanya aku. Allah itu udah bertahwil dalam bentuk rupa yang beda, dalam bentuk wujud yang lain. Kenalilah tahwil Allah itu. Kalau Allah sudah bertahwil dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, sebenarnya segala bentuk dan rupa itu tiada lain adalah kenyataan daripada tahwil aku. Jadi ketika kamu memandang apapun, mestinya yang terpandang itu adalah aku. Contoh Bapak Ibu, ini gelas terbuat daripada kaca, kan begitu? Ketika Bapak Ibu memandang gelas, bisakah Bapak Ibu memandang kaca pada gelas itu? Bisa. Bagaimana cara memandang kaca pada gelas? Kayaknya lihat, saya antarkan. Kenapa kebanyakan manusia tidak mampu memandang kaca pada gelas? Karena pandangan manusia itu selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Ketika kaca sudah menjadi gelas, tak mampu dia memandang kaca itu pada gelas. Kenapa? Kaca itu sudah berbentuk gelas. Lalu bagaimana supaya kita mampu memandang kaca pada gelas? Diapakan gelas ini? Dipecahkan dia. Ketika gelas itu udah pecah Bapak Ibu, udah berkeping-keping dia, udah hilang bentuknya, udah hilang rupanya, barulah nampak kaca yang sebenarnya. Makanya ketika kita keluar dari rumah, tak pakai sendal, kita membersihkan halaman kita, masuk kaca di kakinya, kita tidak akan pernah tahu kaca apa itu sebenarnya masuk. Kaca gelas, piring, semprong, atau kaca-kacaan. Tidak tahu kita, karena dia tidak ada bentuk dan rupanya. Jadi pecahkan kaca itu, gelas itu sepecah-pecahnya baru nampak kaca yang sebenarnya. Maknanya apa? Kenapa manusia tak mampu memandang Allah? Karena manusia itu selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Lalu bagaimana jalannya supaya manusia itu mampu memandang Allah yang telah nyata pada dirinya? Diapakan manusia itu? Dipecahkan. Ini udah di rumah. Kalau gelas dipecahkan. Kalau kain, baju diapakan? Ditanggalkan jahitnya. Kan begitu. Tanggalkan jahitnya, baru nampak kain itu. Kalau ingin melihat benangnya, tanggalkan jalinannya. Tendunan itu. Kalau ingin melihat kapasnya, sobek-sobek pandang itu. Nampak kape itu. Kalau manusia ingin melihat Allah, hapuskan wujudnya, hapuskan sifatnya, fanakanlah wujud dan sifat kita. Kalau kita sudah paham dan mengerti, kita tiada wujud dan kita tiada bersifat, ketika itu nyatalah senyata-nyatanya Allah itulah yang wujud, Allah itu yang bersifat. Pada saat itu terangan nyatalah Allah itu. Rupanya Allah yang kita cari selama ini tiada di mana-mana, karena diri Allah itu inilah nyatanya dirinya yang disebut namanya insan itu. Kalau Jo nak nampak sama bapak ibu, ayo tuh ya butuh sangi. Nah itu mah. Itu butuh sangi. Sangat-sangat buta. Ya kan? Padahal kaca ini dah jadi gelas ya. Tak tahu juga kita memandang kaca pada gelas, ini yang butuh sange itu sangat-sangat buta. Panik aku tuh. Aku mesti paham Allah yang nyata. Jadi disitulah maknanya. Memandang dan menilai Allah itu tidak ada kemana-mana pada diri kita ini. Barulah kita mengerti. Wallahu nafsin wa ana nafsahu wujudahu. Allah adalah diriku. Diriku inilah nyatanya wujud Allah. Pada saat itu apakah diri kita ada di sana? Tidak ada. Itu kata Tuhan tuh. Itu yang Ustaz bilang. Yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Yang menjadikan orang itu yang jadi orang. Yang menjadikan diri itu yang jadi diri.
Tinggal lagi Bapak Ibu cara arif dan bijaksana dalam menyampaikannya. Lihat kesimpulan kaji. Jangan lupa bangok Bapak Ibu, lupa bangok mati. Jangan lupa bernapas, lupa bernapas mati. Agak tagak tengok seketik Bapak Ibu. Besok Ustaz kepai leh. Kesimpulannya lihat. Payah aku mencarinya. Kita buat bahasa Indonesia insan. Ini kesimpulannya, baik-baik memahaminya. Lihat. Kan Allah cuma yang ada tadi itu. Allah cuma yang wujud, Allah yang nyata, tidak ada siapa-siapa. Karena Allah itu mutlak wujudnya. Allah itu dikatakan mutlak, tidak ada wujud yang lain lagi selain daripada dirinya. Kalau masih ada wujud yang lain selain dirinya, berarti dia tidak mutlak itu. Yang dikatakan mutlak itu, kok bolehnya lebih bisa diguliangkan, picak lah bisa dilayangkan. Kurang paham? Kok panik mauju, kok lapar makan, kok awi minum. Selesai mengaji pulangnya waleh. Artinya apa? Lihat-lihat. Orang yang sudah bulat itikat jasamnya itu, tak ada yang terpandang lagi yang lain melainkan hanya Allah semata-mata. Pejam mata nampak Allah, buka mata nampak Allah. Sadar kita belum tidur nampak Allah, tidur juga nampak Allah. Karena dia yang memandang, dia yang menjamkan mata, dia yang buka mata, dia yang duduk, dia yang diam tuh. Tidak ada siapa-siapa. Dari ujung rambut sampai ujung bawah yang sebatangnya aku tuh. Tuh mesti pahami. Tidak ada siapa-siapa di situ. Tapi jangan ngaku-ngaku. Tak boleh disahirkan. Yang ada di dalam hati ini tak boleh dizahir-zahirkan. Contoh aja lah. Ustaz pakai celana hitam nih yang rancaknya di luar, yang buruknya di dalam. Kan itu tuh. Sekarang Ustaz tukar celana Ustaz ini, Ustaz putar balik dia. Yang di dalam itu Ustaz keluarkan, yang di luar ini Ustaz kedalamkan. Apa dibilang orang tuh? Sewai, lakan naik mah. Masa yang di dalam itu dikeluarkan tetap tergantung sakunya. Jadi yang di luar tetap di luar, yang di dalam tetap di dalam. Namun ingat, yang di luar bukan berarti di dalam, yang di dalam bukan berarti di luar dia. Lihat memahaminya. Ini ujung nih, ini ujung. Makanya Ustadz ingatkan ujung-ujung nih, jangan lupa bernapas, lupa bernapas mati itu. Siapa yang tidur kami takilkan sama-sama. Lihat kesimpulannya. Insan secara ilmu syariat, insan ini disebut namanya hamba Allah. Jadi secara ilmu syariat, insan itu disebut dengan hamba Allah. Insan secara ilmu thariqat maka disebut namanya bayang-bayang Allah atau mir'atillah, cermin Allah. Jadi cermin Allah, bayang-bayang Allah menurut orang thariqat itu yang disebut hamba Allah dalam pandangan syariat. Hamba Allah dalam pandangan syariat, bayang-bayang Allah dalam pandangan orang thariqat. Itu mesti pahami itu. Kemudian yang ketiga, insan sebutannya dalam pandangan ilmu hakikat itu yang disebut namanya wujud Allah atau kenyataan Allah. Insan dalam pandangan ilmu ma'rifat itu yang disebut namanya dengan Allah. Mengerti aku? Jadi hamba Allah, bayang-bayang Allah, wujud Allah dalam pandangan makrifat itu adalah Allah. Karena dia cuma yang wujud, dia cuma yang ada secara mutlak. Namun setelah kita paham itu Allah, letakkan, gunakan, pakaikan, carilah kata yang paling tepat untuk mengutarakannya. Rahasiakanlah diri Allah itu pada insan, walaupun insan itu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Akan tetapi kenyataan dirinya Allah. Namanya banyak, dirinya cuma satu. Seorang tuh. Jadi orang menyebut hamba Allah,
Disebut pula oleh kita Allah. Di situ yang kacaunya itu, bijaksanalah sedikit. Kalau kita sudah bijaksana, insya Allah tak ada ilmu itu disesatkan orang. Karena ilmu Al-Quran nih. Karena waktu aja terbatas nih Bapak Ibu. Ya, kena Ustaz kuyak-kuyak kaji itu. Ya, kalau ingin tahu jawabannya, kena ada patuh, tunggulah pesan-pesan berikut ini. Ini yang sebenarnya. Itu Allah tuh. Dikunci oleh Nabi. Ini penabi yang menutupnya. Apa kata Nabi? Man arafallah fahuwallah. Barang siapa yang telah mengenal Allah, bahwa Allah itu yang wujud sama basar kalam ilmu kuda iradat ayat secara mutlak, bahwa Allah, maka yang wujud itu yang Allah tadi, yang si ayat itu yang Allah tuh, si sama si basar itu Allah. Ketika itu kata Nabi, kala lisanahu, maka kelulah lidahmu. Kata yang tiada terkatakan, diam 1000 bahasa, hening di dalam keheningan. Makanya keputusan orang makrifat itu letaknya pada diam, ya? Bukan pada kata-kata. Kalau dikatakan keputusan orang makrifat itu, kesempurnaan makrifat itu pada kata-kata, ketika dia diam tentu hilang makrifatnya. Keputusan orang makrifat itu letaknya pada diam. Diam di dalam paham, paham di dalam keheningan. Itu maksudnya. Diam di dalam paham, paham dalam keheningan itu sadar sesadar-sadarnya bahwa diri kita inilah yang dirinya tuh yang yang memandang tuh yang mendengar yang berkata yang bergerak duduk yang bicara diam-diam tuh itu aku Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Aku ini Tuhan, namaku Allah, tidak ada yang lain melainkan aku. Dia cuma yang ada. Maka apa yang dipandang, apa yang dengar, dialah itu. Ini yang dikatakan ilmu sapiciang sebelum mati, sedetik sebelum pulang tuh. Tahu-tahu sapiciang sebelum mati tuh. Sapicing lah, tahu sapicing. Sekedip sebelum mati itu sadar kita bahwa yang Allah itu nih yang sebatang nih. Tapi Bapak Ibu jangan pulang ngaku Tuhan jadi fir'un kok. Tak boleh. Jadi kalau udah paham, cukuplah diam. Buktikanlah bahwa kita ini adalah orang yang telah mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah, maka hidupnya menjadi rahmatan lil alamin dan rahmatan bil alamin. Nampak sayang kepada suami, nampak sayang kepada bini, nampak sayang dan terhati sopan santunnya kepada anak. Makanya ayah bundanya menjadi contoh dan teladan di dalam keluarganya tadi. Tak ada orang mengenal Allah, ayam, kambing keluar dari sininya. Tak ada. Orang yang telah mengenal Allah, maka pandangannya itu memandang dengan pandangan Allah. Dia mendengar dengan samianya Allah. Dia berakhlak dengan akhlaknya Allah. Tahallaku bi tahallakillah. Berakhlaklah kamu seperti akhlaknya Allah. Begitulah Nabi mengatakan, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Adabku, akhlakku. Allah yang bimbing, Allah yang nuntun, dan akulah sebaik-baik dalam beradab itu mengenal Tuhan. Makanya Nabi itulah sebenarnya cermin untuk memandang kesempurnaan memandang Allah itu. Ini yang dikatakan oleh Rasul. Wahai Umar, atadri man ana? Wahai Umar, kamu tahu nak siapa rahasia aku yang sebenarnya? Ma adri ya Rasulullah. Aku tidak tahu siapa rahasia engkau ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Ana Ahmad Bilal Min. Aku ini Ahmad, tidak ada huruf mim. Kalau Ahmad tidak ada huruf mimnya, apa bacanya Pak Ibu? Ahad. Ahad itu apa artinya? Esa tunggal yang tiada berbilang. Kalau ahad itu esa tunggal yang tidak berbilang, apa makna hakikat daripada ahad itu? Lihat, ahad ada berapa huruf? 3. Apa saja itu hurufnya? Alif, apa lagi? Apa lagi? Ada. Alif itu maknanya Allah.
Ha itu maknanya Muhammad, dal itu maknanya adalah Adam. Itu maknanya Allah tu namaku, Muhammad itu wujudku, Adam tu rupaku, insan tu rahasiaku. Aku yang menanggungnya, aku yang menanggung zatku, sifatku, asmaku dan afalku surang. Tidak ada siapa-siapa. Itu dah katam tuh Bapak Ibu. Udah nikah Bapak Ibu tuh sudah bermuajahah, Bapak Ibu tuh sudah bertatap wajah tuh. Kalau kita sudah nikah bertatap wajah, kok mati-matinya oleh? Tidak ada perlu ditakian loh. Kenapa? Karena sejak mula jadinya kita tidak hidup dan kita tidak pernah mati. Siapa yang takut mati? Karena dia merasa dirinya hidup. Padahal diri kita ini tidak hidup dan tidak mati. Hidup dan mati kita itu kena kudratillah wal iradatillah. Ya, pahamilah itu. Kalau udah paham itu, maka disitulah Bapak Ibu, diri Bapak Ibu sudah berkelima. Jadi la ilaha illallah yang Bapak Ibu baca tuh ala jale orangnya tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika Bapak Ibu mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wujud dan yang nyata melainkan Allah, yang mau orangnya, Bu. Halo. Hah? Ini keputusan nih. Ya. Kalau belum dapat, belum jumpa dengan Tuhan, jangan pulang dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang wujud dan yang nyata melainkan yang wujud dan nyata itu hanya Allah. Yang mana orangnya? Tuh lihat tahu ini dia nih barangnya, ini wujudnya. Sebut mic, ini wujudnya, ini orangnya. Sebut spidol, ini wujudnya orangnya. Disebut Allah, ini wujudnya orangnya tuh. Tapi tak boleh ngaku-ngaku setelah itu lagi. Paham, diam. Itu simpan tuh. Itulah katam tuh Bapak Ibu. Berapa kali katam itu yang sepicing sebelum mati itu bisu nak ngaji-ngaji lah ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan, Ustaz pun udah capek nih duduk lah Ustaz dulu, tanyalah Bapak Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.